Mari kita mulai video ini dengan sebuah fakta yang menarik. Tahukah kalian, meskipun pada chapter 258 Sanzu terlihat dengan jelas berhasil dikalahkan oleh Taiju Shiba, namun nyatanya puncak peperangan antara geng Toman melawan geng Katomanji yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Hal tersebut bukanlah sebuah teori belaka, karena pada postingan terbaru Ken Wakui, beliau sudah menyebutkan secara langsung melalui kalimat sebagai berikut. Walaupun rencana Sanzu berhasil digagalkan, namun hal yang paling buruk atau hal yang berbahaya masih belum berakhir sampai di sini. Sayangnya sampai saat ini tidak ada satupun yang tahu mengenai apa maksud dari pernyataan Ken Wakui tersebut. Apakah selanjutnya giliran Hanma yang menunjukkan taringnya atau malah Sanomanjiro? Yare tawa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan, khususnya pada chapter 258 kemarin. Ada beberapa poin penting yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Mulai dari hubungan paralel antara Kisaki Teta dan juga Harucho Sanzu, sampai dengan bocoran sketsa terbaru dari Ken Wakui. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Meskipun chapter minggu ini sangat pendek sekali karena hanya berisi sebanyak 18 halaman, namun nyatanya tidak sedikit hal gila dan juga menegangkan yang terjadi pada satu chapter sekaligus. Hal tersebut tentu saja merupakan suatu hal yang sangat menyegarkan. Karena setelah sekian lama Ken Wakui terus-menerus menunjukkan kepada kita semua aksi sia-sia dari pahlawan cengeng kita yang masih saja naif. Akhirnya di chapter ini semuanya berubah 180 derajat. Inilah baru yang dinamakan seorang monster dan juga berandalan yang sesungguhnya. Nah, menariknya, terdapat sebuah paralel yang sangat tidak kita sangka melalui ketiga panel gambar ini. Alih-alih berhasil membunuh semua orang dengan cara menabrakkan kereta yang dia pacu dengan kecepatan penuhnya, Sanzu malah mendapatkan karma dengan cara yang hampir mirip, yaitu tertabrak oleh motor yang melaju dengan kecepatan penuh juga. Mirip sekali bukan dengan apa yang pernah terjadi kepada Kisaki Teta. Namun bedanya, kali ini nasib dari Harucho Sanzu masih belum bisa dipastikan. Entah dia langsung pingsan atau ternyata mampu bangkit kembali. Karena yang jelas Taiju Shiba tidak mungkin nekat membunuh orang. Apalagi saat ini dia sudah menjadi anak buah dari Hanagaki Takemichi. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu mengenai siapa lagi yang akan datang untuk membantu Takemichi demi memenangkan pertempuran terakhir melawan geng Katomanji dan juga Sanomanjiro. Sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai hal ini. Dan sampai video ini dibuat, belum ada tanda-tanda bahwa bantuan dari Taiju bisa membuat Toman menang. Karena sekuat dan sehebat apapun Taiju, dirinya tetap tidak mungkin menang jika harus berhadapan langsung melawan Sanomanjiro. Oleh karena itu, banyak sekali asumsi yang bermunculan di media sosial mengenai siapakah karakter selanjutnya yang akan datang menyusul Taiju ke medan tempur ini. Kami rasa tanpa perlu dijelaskan, kalian semua pasti sudah bisa menebak ya kan? Yap, benar banget. Entah siapapun itu, yang jelas jawabannya tidak akan jauh dari nama Akashi Takeyomi dan juga Kazutora. Karena mau bagaimanapun, saat ini masih ada 2 kursi kosong di dalam geng Toman generasi kedua, yaitu posisi wakil kapten dari divisi kelima yang dipimpin oleh Kawaragi Senju, dan juga posisi wakil kapten dari divisi keenam yang dipimpin oleh Taiju Shiba. Jika Inui saja pada akhirnya mempunyai wakil kaptennya sendiri pada divisi 1, tepat setelah Kokonoi memutuskan untuk keluar dari geng Katomanji, maka bukan sesuatu yang mustahil jika hal yang sama kembali terulang kepada Taiju dan juga Kawaragi Senju. Apalagi pada sketsa terbaru Ken Wakui, terlihat bocoran gambar untuk chapter 260 atau chapter 261. Di mana pada momen ini nampak Wakasa dan juga Benkei yang sedang adu mulut. Nah, berdasarkan sketsa tersebut sebenarnya ada 3 kemungkinan cerita yang bisa saja terjadi. Pertama, kemungkinan Wakasa dan Benkei akan datang menghadapi Taiju dan menantang Taiju untuk bertarung. Mengingat mereka sama-sama berasal dari satu geng yang sama, yaitu geng Black Dragons. Jika itu sampai terjadi, maka perang terakhir kali ini tentu saja akan semakin menarik.
Bagaimana jika pada akhirnya Taiju akan berhadapan melawan Arashi Keizo? Dan Wakasa akan bertarung satu kali lagi melawan Kokonoi dan juga Inoue yang kebetulan pada chapter 258 kemarin akhirnya sudah mampu bangkit kembali. Atau sederhananya, pertarungan antara Waka dan Benkei melawan Taiju, Inoue, dan Koko adalah sebuah pertarungan mengenai pertaruhan ideologi atau cita-cita sejati dari Geng Black Dragons. Di satu sisi Waka dan juga Benkei masih gagal move on, serta terus terbawa bayang-bayang dari Shinichiro Sano, hingga akhirnya memutuskan untuk mengkhianati semua teman-temannya untuk bergabung bersama Sano Manjiro. Di sisi lain, Taiju, Koko, dan Inoue sudah mampu melepaskan dirinya dari Geng Black Dragons dan mempercayakan masa depan mereka semua kepada pemimpin dari generasi baru, yaitu Hanagaki Takemichi. Ya, walaupun kemungkinan pertama ini sangat kecil sekali terjadi, mengingat Wakasa dan Benkei masih terlalu kuat bagi Kokonoi dan juga Inoue. Jadi sekeras apapun Koko dan Inoue mencoba, dirinya tetap tidak akan bisa menang jika harus bertarung dengan serius melawan Wakasa Imaushi. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua. Bagaimana jika pada akhirnya justru Taiju didampingi oleh karakter lain lagi ketika bertarung menghadapi Wakasa dan juga Arashi Keizo? Sejauh ini ada dua nama besar lain yang bisa membantu Taiju di sini. Yang pertama adalah Kawaragi Senju dan yang kedua adalah kakaknya sendiri yaitu Akashi Takeomi. Alasannya sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada kemungkinan yang pertama, yaitu pertarungan antara sang idealis melawan sang realism. Jika duel antara Waka dan Benkei melawan Taiju, Takeomi, dan Senju sampai terjadi, maka sudah jelas kita akan kembali diperlihatkan sosok dari Shinichiro Sano melalui flashback dari sudut pandang mereka semua sebagai sesama mantan anggota Geng Black Dragons generasi pertama. Ya, apapun itu, yang jelas kedua kemungkinan di atas tidak akan pernah terjadi jika pada akhirnya Harucho Sanzu masih mampu bangkit satu kali lagi, atau malah Hanma dan Maiki memutuskan untuk terlibat langsung dalam pertempuran kali ini. Karena pada dasarnya, di chapter 258 Maiki sendiri sudah kehilangan kesabarannya dan mulai terbawa emosi. Oh iya, selain dua kemungkinan di atas, sebenarnya masih ada satu kemungkinan yang terakhir, yaitu pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Karena jika kita melihat pada official art terbaru Ken Wakui, dari gambar itu nampak Wakasa yang masih memakai seragam Geng Katomaji, dan juga Benkei yang sudah mengganti seragamnya menjadi seragam berwarna hitam. Nah, kebetulan di dalam manga Baku Hantam ini hanya ada dua geng saja yang memiliki seragam berwarna hitam. Yang pertama adalah Geng Black Dragons generasi pertama, dan yang kedua adalah Geng Toman generasi kedua. Namun semua hal itu akan kita bahas secara detail pada video selanjutnya, karena hubungannya sangat erat sekali dengan kemampuan dari Maiki untuk bisa memprediksi mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Salam Baku Hantam.